lingkungan yang salah satu penyakit utamanya adalah, pengotor S SO2 dan NO2 gitu ya, SOx dan NOx. Itu adalah musuh terbesar dalam kehidupan modern kita saat ini. SOx bisa menyebabkan hujan asam, NOx juga sama, kira-kira begitu. Jadi dua-duanya ini jauh lebih berbahaya dibandingkan CO2 sekalipun pada konsentrasi yang sama, kira-kira gitu ya. Nah, selain itu di industrial, atmosfer ini juga, itu bisa juga ada kehadiran chloride, kira-kira gitu, ya. Karena, reaktivitas dari chloride ini lebih berbahaya dibandingkan fosfat dan juga, nitrat, kira-kira begitu. Oke ya. Kemudian yang kedua, ini kita berbicara tentang lingkungan, marine gitu ya, atau lokasi-lokasi yang dekat dengan laut, kira-kira gitu. Nah, lokasi-lokasi yang dekat dengan laut ini sebetulnya, eee, kekhawatiran yang paling besar itu adalah ketika udara di sekitar laut itu membawa garam-garam ke permukaan baja, kira-kira gitu. Jadi kalau kita punya bangunan di dekat laut, ya, itu bukan tidak mungkin, garam-garam yang dari laut itu akan akan apa namanya, bukan terdeposisi ya, akan menempel pada permukaan, logam, kira-kira gitu, ya. Nah, kemudian, eee, yang jadi bahaya itu adalah kalau kita di marine ya, sudah kita next slide lagi. Oh, nanti penjelasan detailnya ada ya. Karena ada sedikit kondisi yang cukup ekstrim di marine atmosphere. Kemudian kalau kita berbicara di rural ya, di pedesaan, yang sebetulnya, eee, jadi gini, suasana desa itu memang dia itu tidak mengandung kontaminan chemical yang cukup kuat gitu ya. Sehingga, dia itu relatif lebih segar begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau lokasi dari suatu, apa namanya, lokasi pabrik kita atau misalnya lokasi rumah kita, itu dekat dengan, peternakan gitu ya, yang dia kan biasanya mengeluarkan kotoran ya, kotoran itu nanti akan, memproduksi gas-gas korosif lainnya seperti misalnya kotoran sapi, itu kalau dibiarkan dia akan memproduksi, biogas ya, yang di mana ada senyawa korosifnya itu H2S gitu ya. Nah, jadi artinya di pedesaan ini tergantung, eee, pedesaan rata-rata kan punya peternakan ya, rata-rata, gitu. Tapi ada juga sih yang dia cuma pertanian. Nah, tapi kalau kita bicaranya strong chemical kontaminan, itu tidak ada, kira-kira gitu. Nah, kalau di indoor, ini kan indoor ini kayak di rumah gitu ya, di kelas, itu kan bisa kita atur ya, tentang, atmosfer yang ada di indoor, sehingga dia cukup, aman lah kira-kira kalau di indoor, atmosfer itu, ya. Nah, kemudian nih kalau kontaminan yang ada di lingkungan, atmosfer ini, itu rata-rata adalah senyawa-senyawa sulfur ya, seperti SO2 dan H2S. Nah, sumbernya ini bisa teman-teman lihat ya, SO2 itu umumnya dari pembakaran batu bara atau minyak bumi ya, tapi kalau secara sumber, alaminya itu dari, apa namanya itu, peristiwa gunung api. Jadi kalau ada gunung api meletus gitu ya, gunung berapi meletus seperti Krakatau misalnya ya, atau yang paling sering itu adalah Merapi gitu ya. Nah, itu tuh abu vulkaniknya dan, apa namanya, asapnya itu ya, Kudus Gembel ya namanya itu tuh mengandung gas SOx yang sangat tinggi sekali, kira-kira gitu ya. Jadi bahkan itu bisa lebih besar dibandingkan kita membakar batu bara selama puluhan tahun, kira-kira gitu. Selain itu ada juga CO ya, kalau CO ini relatif, menyerangnya itu ke, apa namanya, kesehatan kita. Kemudian ada juga, CO2. CO2 ini sebetulnya kontaminan, tapi, dia itu relatif lebih mild gitu dibandingkan SOx dan NOx, kira-kira gitu, ya. Kemudian, kalau HCl rasanya tidak terlalu
sering kita mendapatkan kontaminasi NaCl gitu ya, kecuali pabriknya atau rumah kita dekat pabrik NaCl, kira-kira gitu. Oke ya. Nah, ini atmospheric, corrosion ya. Jadi yang sangat mempengaruhi di atmospheric corrosion itu adalah di masalah, time of wetness. Jadi seberapa lama metal itu, mengalami kebasahan gitu. Karena korosi ini harus terjadi, eee harus ada kehadiran elektrolit kira-kira di, eee, met gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke ya. Nah, terus kemudian garam-garam yang tadi contohnya kalau di Marine ya, di Marine itu kan, air laut itu karena mengandung garam ya. Nah, garamnya ini bisa menempel di permukaan logam, lalu karena garam ini bersifat higroskopis, sehingga dia bisa menyerap banyak air. Nah, itu yang kemudian nanti logamnya itu akan semakin, buruk kondisinya ketika ada garam-garam yang menempel di permukaan, baja, kira-kira gitu ya. Oke, nah saya lanjut ya, jadi yang atmosfer saya persingkat saja seperti tadi ya, intinya. Kemudian ada juga jenis-jenis dari, water corrosion. Nah, oh ya, sebelumnya ujian bahan konstruksi itu akan dilakukan jadi gini, UTS akan dilakukan tanggal 23 Mei ya, kemudian UAS-nya itu tanggal, 28 kayaknya ya, 28 atau 26, kira-kira gitu ya. Karena kalian kan belum UTS ya dan udah Damai, jadi nanti ada UTS dulu. Kemudian ini adalah, water corrosion. Jadi water corrosion ini bisa disebabkan oleh, air alami atau natural water dan, air yang sudah di-treatment, kira-kira gitu. Nah, kalau kita bicara natural water ya, itu adalah air-air yang ya secara natural sudah tersedia begitu ya di, eee, alam kita. Salah satunya itu adalah fresh water ya. Nah, fresh water ini secara natural itu Cl-nya kurang dari 1000 ppm. Brackish water itu adalah air payau gitu ya, yang konsentrasinya rentangnya cukup besar, 1000 sampai 25.000 ppm. Nah, ada juga terakhir itu adalah air laut ya, air laut itu 2,5 sampai 3,5% NaCl. Dan kalau sudah kita katakan itu lautan brine, maka konsentrasi NaCl-nya lebih dari 3,5%, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian di sini ada fresh water ya. Fresh water ini mungkin kalau bahasa kita sederhana itu dia adalah air tanah, kira-kira gitu ya. Nah, air tanah ini, dia mengandung gas-gas terlarut seperti O2, N2, CO2 dan sebagainya. Ada mineralnya juga ya, sebelum kita RO kan dia pasti mengandung mineral. Terus kemudian juga ada mikrobialnya. Jadi ada organic matter di dalam, fresh water itu. Sehingga fresh water itu punya punya parameter untuk kita tinjau begitu ya, sebelum fresh water ini kita gunakan, gitu. Yang pasti kalau fresh water ini harus kita, treatment terlebih dahulu begitu ya, sebelum kita gunakan sebagai air, pemrosesan, kira-kira gitu. Nah, selanjutnya ada juga brackish water atau air payau. Jadi air payau ini adalah air yang jarang sekali digunakan sebagai air pemroses. Karena, eee, fluktuasinya, tingginya fluktuasi, pengotor yang ada di air. Nah, sehingga bisa menyebabkan banyak sekali impurities yang terkandung di air tersebut. Sehingga air payau ini bisa digunakan ya, tapi opsi yang paling-paling terakhir. Bahkan ini opsi yang paling terakhir ketika laut itu tidak ada, bahasa kasarnya gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat, brackish water ini dapat lebih korosif dibandingkan, air laut, kira-kira gitu.
ya. Nah, kemudian ini ada selanjutnya yaitu air laut ya. Kita tahu bahwa komposisi air laut itu seperti ini ya. Jadi ini salah satu contoh saja, di mana kandungan tertingginya itu adalah Cl itu sendiri pasti ya, dan juga ada Na, kira-kira gitu, dari sisi logam. Kemudian ya, kalau kita bandingkan, maka seawater ini pasti lebih korosif dibandingkan freshwater. Karena ketika banyaknya ion yang terkandung di air laut, air laut ini memiliki konduktivitas yang lebih tinggi, sehingga penetrasi dari Cl melalui surface film lap metal itu akan semakin tinggi juga, kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu air laut ini perlu penanganan yang cukup hati-hati dan serius ya, agar tidak terjadi korosi yang cukup ekstrim. Nah, kemudian ya, kalau kita pergi ke dermaga, maka bagian yang paling rawan terjadi korosi itu adalah di bagian ini ya, bagian pondasi ya yang tidak terendam oleh air. Artinya yang dia terkena sesekali cipratan dari air gitu ya, dari air laut karena ombak dan lain sebagainya. Nah, ini justru yang rawan sekali terjadi korosi, kira-kira gitu. Tapi kalau yang terendam oleh air, yang sering terendam oleh air, itu akan jauh lebih aman dibandingkan yang jarang apa ya, terendam oleh air gitu ya. Jadi zona ini yang kita sebut nanti sebagai splash zone ini ya. Splash zone ini karena dia basah, kering gitu ya. Nah, itu sehingga menyebabkan laju korosinya itu sangat tinggi sekali. Kira-kira gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa laju korosi yang tertinggi itu berada di splash zone, kira-kira gitu ya. Nah, kalau tadi itu adalah air-air alami, sekarang ada juga air-air yang sudah di-treating. Yang pertama ini adalah ada portable water. Portable water ini mirip seperti air laut, kira-kira gitu. Sorry, air laut, air minum. Nah, makanya kita sebut dia safe for drinking, kira-kira gitu ya. Jadi kalau air laut, air minum itu kan kita masih butuh mineral-mineral gitu ya, untuk kebutuhan tubuh kita, maka resistivity-nya dibatasi dari 1000 sampai 5000 ohm per sentimeter. Nah, angka resistivity ini menunjukkan bahwa adanya mineral-mineral yang masih terkandung di dalam air minum kita, kira-kira gitu. Nah, tapi yang pasti bakteri dan lain sebagainya itu tidak boleh ada ya di air minum kita. Dan itu harus kita bunuh begitu ya, menggunakan chloride atau menggunakan ozon, kira-kira begitu. Oke ya. Nah, kemudian jadi portable water boleh nggak portable water digunakan untuk apa namanya, air proses? Ya sayang aja sih. Sebenarnya yang membedakan air proses portable water dengan air proses itu di bagian apa ya, unit penghilangan bakterinya. Jadi kalau di unit cooling water dan sebagainya, itu tidak ada unit, apa ya disebutnya ya, eee, unit untuk menghilangkan bakteri, tapi kalau di air laut itu biasanya ditambahkan, klorin gitu ya, untuk menghilangkan bakteri. Nah, metode seperti ini banyak dilakukan di PDAM, kayak gitu. Kemudian ada lagi distilled water atau kalau bahasa kita itu adalah aquades, di mana logam-logam itu benar-benar dihilangkan seluruhnya. Nah, distilled water atau demineralized water ini kita butuhkan untuk membuat steam ya. Karena kita butuh steam, maka kita butuh kualitas air seperti air demi. Kayak gitu ya. Oke. Nah, intinya adalah dalam water corrosion dan atmospheric corrosion ini, kita perlu melihat spek dari air itu sendiri ya, bahwa air yang kita gunakan seperti apa, kondisi lingkungan yang kita gunakan itu seperti apa. Kayak gitu ya. Oke, ya ini atmospheric dan water corrosion. Selanjutnya kita akan masuk ke material selection, kira-kira gitu ya. Oke.
Nah, material selection ini adalah salah satu metode ya, bagaimana cara kita dalam memilih material, kira-kira gitu, ya. Nah, material selection ini juga termasuk kategori preventif awal sebelum terjadinya korosi, kira-kira gitu ya. Nah, tapi kalau ini tidak mampu menghadang korosi, maka ada cara selanjutnya, yaitu menggunakan cathodic protection. Kira-kira begitu ya, cathodic protection atau menggunakan anodic protection. Oke. Nah, tadi ya, oke. Jadi kalau material selection sudah tidak mampu, maka kita harus melakukan cathodic protection atau anodic protection. Nah, kemudian untuk mencegah interaksi antara zat korosif dengan apa namanya itu, zat korosif dengan metal, kita bisa menggunakan coating ya. Ini yang paling sederhana. Dan kalau misalnya kita eee, kalau misal coating sudah tidak mampu lagi, maka cara terakhir adalah menggunakan inhibitor, kira-kira gitu. Kemudian ya, dalam material selection ya, secara sederhana, kalau kita punya suatu problem korosi, maka cara yang paling mudah adalah gunakan material yang tahan terhadap korosi tersebut, kira-kira gitu ya. Nah, secara teknis, pemilihan materialnya itu harus didasarkan pada kekuatan, ketahanan terhadap korosi, dan juga kemudahan dalam pengelasan, weldability, ya. Nah, kemudian untuk di tahap akhirnya, kita harus mengkompromikan dengan kompetensi teknis dan juga pertimbangan ekonomi. Technical kompetensi ini maksudnya yang tadi di awal tadi ya, yang di poin 2 ini. Nah, dan juga pertimbangan ekonomi. Kemudian untuk melakukan, material selection pada, peralatan, maka cara yang pertama adalah kita list dulu peralatannya, kemudian kita pilih dan evaluasi materialnya, dan kita pilih yang paling ekonomis materialnya. Ekonomis di sini bukan hanya murah, ya, tapi juga yang paling, worth it, kalaupun dia diganti misalnya setiap 2 tahun sekali, secara ekonomi itu masih masuk, kira-kira gitu, ya. Nah, material selection itu tidak hanya digunakan pada alat-alat baru. Kalau alat-alat baru pasti kita butuh namanya material selection. Nah, material selection juga itu bisa digunakan pada saat kita perbaikan peralatan ya, penggantian peralatan dan sebagainya. Nah, hanya kalau material selection untuk perbaikan, fokusnya itu adalah pada, waktu pengiriman. Karena kan alatnya existing ya, jadi kita harus fokus pada waktu pengirim, jangan sampai kelamaan, kira-kira gitu, ya. Nah, selanjutnya ini adalah skala produksinya ya. Jadi kita pilih material yang, skala pabriknya udah ada lah, kira-kira gitu, ya. Kemudian, availability ya, ketersediaan di pasar, nah itu seperti apa juga. Sebenarnya availability dan fabricability ini akan saling berkaitan, kira-kira begitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah corrosion resistance-nya. Jadi ketahanan korosinya bagaimana, ya nanti kita sesuaikan berdasarkan standar, kira-kira gitu. Kemudian ya selanjutnya ini ada satu contoh bagaimana menentukan laju korosi asam asetat pada, logam yang berbeda. Di kiri ini ada logam stainless steel 304. Nah, kalau kita lihat pada temperatur 38, konsentrasi asam asetat 80%, laju korosinya sama, ya. Nah, kalau laju korosinya sama, ya, maka kita lihat, oh material 304 dan 316 lebih murah mana? Lebih murah 304. Sudah, kita pakai 304 dibandingkan kita menggunakan 316. Nah, kemudian laju korosi ini kan warna putih lingkaran ya, lingkaran putih. Laju korosinya katakanlah 0,05 mm per tahun. Nah, kalau kita kali 20 tahun,
maka itu menjadi 1 mili. Nah, itulah ketebalan yang kita butuhkan untuk menahan korupsi. Kira-kira gitu, ya. Ini kita lewat. Nah, ini adalah flowchart bagaimana material selection itu dilakukan, ya. Jadi yang pertama pasti kita identifikasi dulu kandidat materialnya, ya. Kemudian yang kita asesmen nanti itu adalah, mengenai environmental-nya, lingkungannya seperti apa, fluidanya ya. Terus kemudian mengidentifikasi potensial korosinya itu seperti apa. Nah, sehingga nanti ujungnya itu kita akan melihat dari sisi cost analysis. Kira-kira begitu, ya. Oke, yang akan kita bahas hari ini itu adalah steel, CO alloy, ya, T alloy dan juga AL alloy ya. Sisanya tidak akan kita bahas. Nah, terutama yang steel ini karena yang paling banyak digunakan di industri ya. Yang pertama ini ada carbon steel. Teman-teman kan sudah belajar di apa namanya? Di bakon yang di bagian logam ya, itu kan sudah dijelaskan juga mungkin jenis-jenis tentang carbon steel. Engineer. Nah, tapi kalau untuk, teman-teman gitu ya, kalau kita berbicara carbon steel, sebenarnya ketika hanya ditulis itu carbon steel tanpa kita menyebutkan itu IC-nya berapa, menurut saya sih sudah cukup untuk tahap ini. Tapi kalau kita bicaranya project, memang carbon steel itu banyak sekali jenisnya. Ada SA berapa gitu ya. Nah, jadi SA itu akan menentukan tensile strength yang dimiliki oleh peralatan tersebut. Oke. Nah, carbon steel ini juga dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung karbon kontennya ya. Yang paling keras itu ada high carbon steel dengan persentase yang lebih tinggi daripada 0,5%, kira-kira gitu ya. Yang itu biasanya untuk alat-alat potong kira-kira gitu ya. Nah, kalau carbon steel sendiri itu sekitar kurang dari 1%. Kemudian ini adalah Eee, baja cor gitu ya, besi cor ya. Nah, kalau besi cor dia dibentuk pada temperatur yang jauh lebih tinggi, kira-kira gitu. Nah, ini adalah efek dari, paduan terhadap ja ya, kalau proses kalau MO, nah karena ketika MO menahan korosi akibat pitting, kira-kira gitu ya. Jadi kalau mau mengalirkan air laut, maka gunakanlah baja yang mengandung MO. Kemudian ya, eee, CN ini tadi sudah dijelaskan, nah yang paling penting itu adalah TI dan niobium. TI, kobalt, dan tantalum itu banyak digunakan untuk mencegah, sensitisasi. Sensitisasi itu adalah kalau, chromium carbide ini terbentuk, maka ada kemungkinan potensi terjadinya intergranular corrosion, ya. Kemudian ada juga niobium. Niobium ini banyak digunakan untuk furnace-furnace pada temperatur sekitar mungkin 800 sampai 1000 Celcius, ya. Contohnya adalah di reforming gas alam, itu kan temperaturnya sekitar 800 sampai, 1000 ya, 1000 Celcius. Nah, jadi si cupnya itu dipadukan dengan niobium untuk menghindari atau mengurangi potensi creep akibat temperatur tinggi. Creep itu adalah semacam, semacam mode kelelahan dari suatu logam, sehingga nanti ketika logamnya sudah lelah, itu bisa langsung putus begitu saja, ya.
Kemudian kalau untuk Cu, dia bagus untuk menahan korosi oleh asam sulfat. Mn tadi ya, dia bisa fungsinya bisa sama seperti nikel. Kalau Si atau Al, itu memang jarang digunakan sebagai paduan tambahan terhadap, stainless steel, kira-kira gitu, ya. Nah, kemudian selain carbon steel ya, ada satu tingkat sedikit di atas carbon steel, itu adalah low alloy steel ya. Nah, low alloy steel ini yang akan kita bahas itu adalah chromium molybdenum low alloy steel ya. Low alloy steel ini dibedakan berdasarkan chrome kontennya dan juga Mo kontennya. Tapi kalau Mo konten itu rata-rata di sekitar setengah sampai 1% saja, kira-kira gitu ya. Nah, untuk melihat perbedaan ini, biasanya secara kode di perpipaan atau peralatan, itu kode material itu dimulai dengan berapa banyak Cr yang terkandung dalam logam tersebut. Misalnya kalau logamnya itu mengandung 1,25% Cr, maka nama material itu adalah 1,25 Cr low alloy steel, gitu ya. Kalau dia 5% berarti 5 Cr low alloy steel. Dan Cr yang tertinggi di low alloy steel itu adalah 9%. Karena kalau sudah lebih dari 12%, maka baja tersebut akan masuk kategori stainless steel. Kayak gitu, ya. Itu tadi low alloy steel. Sekarang kita akan bahas ini dapat meningkatkan resistansi terhadap korosi. Kemudian ada 5 jenis, stainless steel. Yang pertama ada ferritic ya. Ferritic ini campuran antara, besi dan juga krom plus karbon, plus karbon yang cukup rendah ya. Kromnya berkisar 12 sampai 20% ya, C-nya kurang dari 0,1%. Kemudian ada martensitic. Nah, kalau martensitic karbonnya ini lebih tinggi, kayak gitu ya. Itulah kemudian yang menyebabkan martensitic ini agak keras gitu. Kemudian ada austenitic ya, austenitic ini kromnya lebih tinggi ya, dan dia mempunyai nikel. Nah, itu beda. Nah, kemudian kalau di austenitic nanti ada juga tipe SS316. Yang keempat ada precipitation hardening. Kalau ini saya belum pernah melihat secara langsung ya materialnya seperti apa. Dia tetap sama, besi, krom, dan juga nikel alloy, kira-kira gitu ya. Hanya di sini kromnya itu lebih rendah, kira-kira gitu, ya. Kromnya lebih rendah, tapi karbonnya tinggi sekali, ya. Kemudian yang terakhir ini ada duplex. Duplex ini dia menggabungkan 2 mikrostruktur, yaitu antara ferritic dan austenitic. Kalau digabung dia menjadi duplex. Karena dia mempunyai, krom yang cukup tinggi, tapi nikelnya tidak terlalu tinggi dan Mo-nya itu akan dinaikkan, kira-kira gitu. Pertama adalah austenitic stainless steel ya. Kita sebut ini SS yang paling banyak kita temui di kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau sudah dikatakan stainless steel, maka SS ini biasanya bersifat bukan biasanya ya, pasti bersifat non magnetik. Artinya, kalau kalian tempelkan magnet, maka material ini tidak akan menempel. Kira-kira gitu ya. Austenitic ini banyak dikenal secara luas dengan tipe atau series 300. Kira-kira gitu ya. Nah, eee, umumnya austenitic stainless steel ini mengandung 18% Cr dan 88% nikel, kira gitu ya. Kemudian di stainless steel ini juga, kadang ditambahkan kode L gitu ya di belakangnya. Contoh ada SS304L. Nah, apa sih L ini? L ini maksudnya adalah low carbon. Nah, kenapa ada tipe low carbon? Karena untuk meminimalisir presipitasi atau pembentukan, chromium carbide ya, ya proses sensitisasi itu pada temperatur 430 sampai 900, Celcius, kira-kira gitu, ya. Kemudian SS304 ini masih rentan terserang oleh pitting, karena SS304 ini,
apa namanya, tidak memiliki molybdenum. Sehingga SS304 itu akan lebih mudah diserang oleh chloride. Tapi kalau kita menggunakan 316, ini agak lumayan membantu gitu ya, atau agak lumayan mengurangi potensi terserang oleh pitting, kira-kira gitu, ya. Nah, jadi mekanisme pitting itu seperti ini teman-teman semua ya. Eee, Pitting atau ion agresif tadi ya, chloride atau itu sulfat, dia itu senang sekali menyerang logam yang memiliki lapisan pasif, ya. Salah satu logam yang memiliki lapisan pasif itu adalah stainless steel. Karena apa? Stainless steel ini memang dengan sengaja pada saat proses produksi ditambahkan lapisan pasif, supaya tahan korosi, kira-kira gitu. Tapi kalau carbon steel, dia tidak punya lapisan pasif, gitu ya. Kalaupun ada lapisan pasif, itu pasti terbentuk secara alami. Artinya ada suatu mekanisme yang kita jalankan dulu supaya membentuk lapisan pasif. Tapi kalau SS, itu dari pabriknya sudah dibentuk lapisan pasif, kira-kira gitu, ya. Nah, sehingga ketika ada lapisan pasif, Cl itu akan menyerang dulu lapisan pasif, baru akan menyerang base metalnya. Tapi kalau tidak ada lapisan pasif, maka, chloride itu tidak akan mau menyerang logam tersebut. Jadi kuncinya adalah kalau dia mempunyai lapisan pasif, maka ion chloride ini akan menyerang. Kayak gitu. Itulah kenapa SS304, SS316 itu tidak dianjurkan untuk ketika, fluida servis kita itu adalah airline, kayak gitu. Oke, selanjutnya ini adalah ferritic stainless steel ya. Ferritic stainless steel ini cukup mild begitu ya, karena dia tidak memiliki kandungan nikel. Nah, ferritic ini kalau di kehidupan sehari-hari agak susah kita mencarinya ya, tapi dia sifatnya magnetik karena tidak mengandung Ni ya. Kemudian, tipe, eee, ferritic ini biasanya diawali oleh angka 4, kira-kira gitu, 43 ya. Nah, 43, 44 itu biasanya adalah ferritic, stainless steel, ya. Kemudian ferritic ini mempunyai kelemahan, yaitu lebih sulit di-welding dibandingkan, austenitic, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara corrosion resistance-nya, ferritic ini lebih kuat dibandingkan martensitic, tapi tetap masih lebih rendah dibandingkan austenitic, kira-kira gitu. Kemudian ini adalah tipe-tipe austenitic tipe-tipe ferritic ya, di mana kodenya itu ini ya, 42, 43 gitu ya. Tidak ada 41, karena 41 nanti miliknya martensitic, kayak gitu. Nah, itu umumnya mengandung 12% Cl. Jadi Cr-nya kalau, tadi ferritic itu kromnya cukup tinggi sekali ya, jadi 17%, kalau martensitic cuma 2%. Cuma C-nya tinggi, itulah yang kemudian menyebabkan martensitic ini cukup keras, jadinya gitu, ya. Dan mengandung Ni dan juga bersifat magnetik, kayak gitu. Ya, nah ini martensitic ya, tipenya itu biasanya 41, ada juga yang 40, satu doang ya, tapi rata-rata 41 kodenya. Nah, eee kalau kita bicara aplikasinya, ya, austenitic ini lebih luas penggunaannya karena dia bisa digunakan di chemical service dan lain sebagainya. Ferritic ini lebih cenderung digunakan pada yang, temperatur-temperatur yang cukup ekstrim, kira-kira begitu. Kemudian kalau martensitic, nah ini biasanya digunakan untuk alat-alat yang butuh kekerasan tinggi, seperti gunting gitu ya, itu kan harus keras ya, gunting nggak mungkin lembek, kayak gitu. Nah, ini adalah jenis stainless steel yang cukup powerful, yaitu adalah duplex stainless steel, di mana kandungan Cr-nya itu sangat tinggi sekali ya, 18 sampai 26%. Nah, tapi Ni-nya agak rendah dibandingkan stainless steel tipe austenitic gitu ya. Dan secara umum duplex ini keunggulannya dia memiliki molybdenum ya. Nah, Mo ini sudah disebutkan tadi, Mo ini memiliki keunggulan untuk menahan pitting corrosion, kira-kira gitu ya. Kemudian, nah tipe stainless steel itu kodenya tidak seperti tadi austenitic, ferritic, dan martensitic yang, dia kodenya 300 atau 400 ya. Tapi kalau duplex ini beragam,
Dan tipe duplex yang paling banyak digunakan itu adalah duplex 2205 ini, gitu ya. Nah, karena duplex ini tahan terhadap pitting corrosion, maka kita bisa menghitung pitting resistance equivalent number-nya atau PREN ya. PREN itu rumusnya tinggal berapa kandungan kromnya ditambah 3,3 kali berapa kandungan MO plus setengah kali kandungan tungstennya, ya. Dan ditambah nanti dengan kandungan nitrogennya. Nah, kemudian kalau di duplex ya, penambahan paduan-paduan ini tidak semuanya itu memiliki tren yang positif. Jadi seperti karbon, kalau karbon ini terlalu banyak ditambahkan, dia itu akan negatif efeknya, yang akan menyebabkan presipitasi kromium, karbida. Kemudian seperti Mn dan juga sulfur ya, kalau sulfur sebenarnya di mana-mana itu akan negatif ya. Tapi kalau Mn ini justru akan menginisiasi site untuk pitting ya. Di sini satu-satunya yang positif itu adalah atau 2 yang positif, itu adalah Si dan Cr pasti. Kalau Cr semakin ditambah memang akan menstabilisasi film, gitu ya. Begitupun dengan, Si. Tapi kalau Si biasanya ada maksimal persen yang harus terkandung di dalam logam. Jadi nggak boleh banyak-banyak kalau Si. Kalau Cr, sebetulnya boleh banyak-banyak, tapi, karena krom ini mahal, jadi nggak mungkin ditambahkan sembarangan. Kira-kira gitu. Oke, selanjutnya adalah, copper alloy ya. Copper alloy ini, Cu ya, biasanya itu, dipadukan itu dengan Zn atau timah, ya. Kalau tembaga itu dipadukan dengan Zn, biasanya kita sebut dengan kuningan, gitu ya. Tapi kalau kita padukan dengan timah, kita sebut dengan perunggu, kira-kira gitu. Nah, kemudian ada juga cuni ya, paduan antara tembaga dan juga, nikel, kira-kira gitu. Copper alloy ini sangat cocok kalau kita gunakan pada, marine application ya, pada yang klor tinggi ya. Nah, itu akan sangat aman sekali CU ini kita gunakan. Hanya lagi-lagi CU alloy ini punya surface yang sangat halus, sehingga kalau ada sedikit saja padatan yang terkandung di dalam air ya, atau dalam fluida, itu akan menyebabkan terjadinya, erosi, kira-kira gitu, ya. Kemudian, CU ini juga banyak digunakan untuk menghandling larutan-larutan garam ya, seperti garam nitrat, garam sulfat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk alkalin juga, bisa digunakan ya CU ini, dan terutama, CU ini banyak digunakannya untuk yang, air laut tadi ya, yang mengandung Cl tinggi. Kemudian ya, copper alloy juga dia tahan terhadap, pitting corrosion ya. Nah, terus tahap juga terhadap SCC ya, sehingga ini baik digunakan kalau kita bicara terhadap pitting corrosion. Tapi lagi-lagi, copper alloy ini ya, kalau kita presentasikan dengan baja, tetap yang paling banyak adalah menggunakan baja karbon, ya, dibandingkan menggunakan, CU ini. Karena CU ini spesifik sekali penggunaannya, yaitu biasanya pada industri-industri yang menggunakan garam, nah itu cocok, atau yang punya klor yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya ini ada titanium ya, terakhir. Jadi titanium ini, secara penggunaan sangat-sangat spesial sekali, karena biasanya digunakan pada sistem kaustik saja, kira-kira begitu, ya. Karena TI ini harganya mahal sekali teman-teman ya, sehingga kita harus, tidak boleh menggunakan TI ini sembarangan, mahal harganya. Nah, ini adalah kode-kode, titanium alloy ya di pasaran, GNS-nya dan sebagainya, dan ini adalah paduan-paduannya ya. Maka di sini nanti titaniumnya akan balance ya, sisanya berapa, kira-kira begitu. Kemudian titanium alloy ini, dia punya kelebihan ya, kelebihan dari titanium alloy ini dia bisa tahan terhadap lingkungan asam. Jadi kalau kita operasikan asam atau bahkan basa ya, pada konsentrasi yang cukup tinggi, titanium ini sangat kuat sekali, gitu. Itulah kenapa kalau asam-asamnya sudah asam-asam kuat sekali gitu ya, terus kemudian basanya basa kuat sekali, nah maka, titanium ini bisa menjadi pilihan, terutama pada peralatan-peralatan yang ada,
pergerakan ya, seperti pipa, distilasi, kayak gitu ya, dia ada moving, liquid, kayak gitu. Nah, jadi itu ya untuk, material selection. Kemudian ini slide terakhir ini mengenai, referensi dari, material selection ya. Jadi kalau kita mau melakukan, material selection, itu kita bisa gunakan API 581 atau 571 untuk panduan, atau kita bisa gunakan ISM Handbook, kita bisa gunakan juga Nickel Institute. Nah, Korosi ini ada software-nya, cuma agak susah crack-nya ya, jadi agak susah dipelajari. Kemudian yang paling bagus ini ada Scientific website ya. Website ini bisa kalian gunakan sebagai referensi untuk memilih material pada fluida yang kalian pilih. Contoh, kalau di website ini, kalian pilih acetic acid, nanti di sana muncul rekomendasi materialnya apa saja. Nah, dari situ kalian sebetulnya bisa pilih, oh material saya harus pakai, kira-kira gitu. Nah, ini sangat membantu sekali dalam kita memilih bahan konstruksi untuk peralatan, kira-kira gitu ya. Jadi, sebetulnya tools untuk kita memilih bahan konstruksi dan sebagainya itu sudah sangat banyak ya. Tinggal teman-teman nanti, pertimbangannya seperti apa dalam memilih, material untuk peralatan, industri, kayak gitu, ya. Nah, itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk material selection. Sampai sini ada mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Jadi saya cepat saja ya, supaya tidak terlalu malam. Oh, dari saya cukup, Pak. Oke ya. Nah, terakhir ya, sebelum kita tutup kelas ini, nah ini saya mau menyampaikan tentang sebentar, oke, studi kasus ya. Nah, saya akan menyampaikan studi kasus di industri ya, bagaimana kita bisa apa namanya, meninjau korosi dari industri proses. Rasanya saya pernah menunjukkan kurva ini ya, sorry, flow sheet ini. Di flow sheet ini, ada suatu kasus di mana absorber ini mengalami, korosi gitu ya. Nah, kemudian selain di absorber ini, yang mengalami korosi lagi itu adalah di reboiler system, gitu ya. Nah, kemudian umpan ini adalah gas alam. Gas alam ini biasanya itu pasti masih membawa C6+ gitu ya. Nah, C6+ itu adalah hidrokarbon, berat, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian permasalahannya adalah di kolom absorber ini terbentuk wax, kira-kira gitu ya. Nah, atau terjadi solidifikasi hidrokarbon berat ya, sehingga dia menutupi packing-packing dari absorber, kayak gitu. Kemudian di tube, reboiler ini itu terjadi korosi juga, gitu ya. Nah, sehingga Fe yang terkorosi di, reboiler ini, di tube-tube ini, khawatir terbawa ke kolom absorber. Tapi ini sudah ditangkal oleh, filter ya, sudah ditangkal oleh filter ini untuk menyaring produk-produk korosi dari reboiler system ini, gitu ya. Nah, pertanyaan ketiga yang jadi unik adalah di kolom absorber ini terjadi kegagalan yang sangat parah, yang itu hanya mungkin disebabkan oleh adanya perubahan temperatur yang cukup tinggi. Nah, salah satu yang bisa menyebabkan temperatur itu meningkat adalah reaksi pembakaran. Kalau kita bicara reaksi pembakaran, pasti butuh oksigen. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin ada oksigen masuk ke dalam sistem gas alam? Kayaknya gitu. Itu pertanyaan yang harus dijawab ya oleh saya waktu itu. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan analisis gas dan juga melakukan analisis amin, ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah packing-packing yang rusak di kolom absorber. Jadi materialnya ini adalah stainless steel 316 ya. SS316 ini materialnya kokoh sekali teman-teman semua ya. Tapi yang jadi, menarik adalah ketika disentuh material ini, kondisinya rapuh sekali. Satu-satunya yang bisa membuat rapuh stainless steel, itu adalah ketika stainless steel ini terpapar temperatur tinggi pada
durasi yang cukup lama, kayak gitu, ya. Nah, kemudian saya lakukan simulasi prosesnya ya, untuk memodelkan, apa namanya, distribusi ion Fe yang disebabkan oleh korosi boiler, kira-kira gitu, ya. Kemudian kita sudah belajar proses absorpsi. Lin-amin pasti masuk tray 25 ya, tray bawah. Jadi ini nomor satunya dari bawah ya, tray 25-nya di atas. Lin-amin masuk dari atas, gas masuk dari bawah. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mengetahui proses pembentukan, apa namanya, pembentukan wax tadi ya, atau solidifikasi dari hidrokarbon berat itu. Nah, caranya adalah kita harus melihat dari cloud point. Nah, cloud point ini bisa menunjukkan bagaimana hidrokarbon berat itu bisa terbentuk, kira-kira gitu. Nah, tapi persoalannya adalah ya, persoalannya temperatur gas dan lin-amin ini masih di atas dari temperatur cloud point. Nah, ini bisa terjadi kalau temperatur operasi dari lin-amin dan gasnya ini di bawah dari cloud point, kira-kira gitu. Karena, berarti dia temperaturnya rendah sekali. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pernah terjadi low temperature inlet gas dan lin-amin? Kira-kira gitu. Nah, ketika kita cek ya, di data operasi yang diolah ya, itu pernah terjadi, temperatur, eee, low sekali ya, itu pada saat proses shutdown dan start, kayak gitu ya. Nah, temperatur lin-amin dan inlet gasnya itu di bawah 41 celcius ya. Nah, sehingga ini yang menyebabkan adanya terjadi proses solidifikasi, hidrokarbon berat tadi, ya. Kemudian kenapa packing layer itu terlihat rapuh dan rusak? Nah, satu-satunya alasan kenapa packing itu bisa terbakar adalah reaksi ini, ya. Oke. Nah, FES ini ya, FES ini warnanya hitam, itu bisa terbentuk dari korosi dari reaksi antara Fe dan juga 2S, kayak gitu ya. Jadi di packing itu kemungkinan ada FES yang terbawa, kira-kira gitu. Karena kan tidak terfilter semuanya. Nah, FES ini bisa bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pyrophoric reaction, kira-kira gitu ya. Nah, reaksi pyrophoric ini akan menghasilkan karat Fe2O3 plus, sulfur padat dan juga panas. Reaksi ini spontan ya, dan dia bisa berlangsung di bawah atau di temperatur rendah sekali, di bawah temperatur 54 Celcius. Pertanyaannya adalah, kalau ini reaksi pembakaran, bagaimana ada oksigen, itu bisa masuk ke sistem gas alam. Kalau misalnya gas alam itu mengandung oksigen, harusnya dari awal sumur gas itu kebakaran, ya kan? Nah, setelah dianalisis, oksigen itu kemungkinan muncul atau masuk ketika proses cleaning absorber. Jadi pada saat proses cleaning absorber, secara prosedural setelah beres cleaning atau maintenance, itu diinjeksi lagi, apa namanya tuh, diinjeksi lagi, steam atau nitrogen untuk membuang udara yang masuk. Nah, tapi pada saat itu, steam dan nitrogen tidak diinjeksikan ke dalam kolom, gitu ya. Nah, kemudian untuk membuktikan reaksi pyrophoric ini, dilakukanlah, XRD untuk membuktikan senyawa yang terkandung di dalam packing, ya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan di sini bahwa dari kasus ini, korosi ini disebabkan oleh banyak sekali faktor ya, yang salah satunya ada human error juga ya, tadi seperti di cleaning. Nah, kemudian, dari satu proses, sistem, acid gas removal unit ini, kita bisa belajar bahwa, proses korosi itu bisa juga disebabkan oleh kegagalan kita dalam memaintain, kondisi operasi di lapangan, kayak gitu.
Artinya di sini orang proses juga berperan dalam, apa namanya ya, mengontrol laju korosi yang kira-kira gitu, ya. Nah, ini case terakhir ini ada di Shore Water Stripping Unit, yaitu di, RU6, Balongan, ya. Nah, di mana di, Shore Water Stripper ini terdapat 3 train gitu ya. Nah, train 1 dan 2 ini digunakan untuk memisahkan Na3 dan H2S dari air, dan train ketiga ini fungsinya adalah untuk mengoksidasi natrium, Na2S itu menjadi Na2SO4 ya, dengan bantuan, udara, dan kemudian di sini ada kaustik. Nah, nanti kaustiknya itu akan dinetralisasi di kolom netralisasi, di bak netralisasi, sorry. Nah, yang jadi persoalan, ternyata bak netralisasi ini idle selama 8 tahun. Artinya bak netralisasi ini mati selama 8 tahun, ya. Kemudian aliran ini di-bypass ke train 1 dan 2, gitu. Jadi dimasukkan lagi ke train 1, 2. Inilah yang kemudian menyebabkan korosi separah ini. Kira-kira gitu ya. Ini adalah korosi yang terjadi di reboiler reboiler yang saya merahkan ini, ya. Korosi-korosi yang terjadi di reboiler, stripping unit, ya. Ini di E103, E105, ini di E203 ya. Warnanya hitam begini, inilah FES. Lagi-lagi FES. Karena Shore Stripping Unit itu untuk menghilangkan H2S dan Na3, dan inilah yang disebabkan oleh H2S, ya. Kemudian ini juga ya, di E203 berkarat juga, penyakitnya sama. Nah, ini adalah kondisi umpan yang masuk ke train 1 dan train 2, di mana setelah dilakukan analisis laboratorium, konsentrasi NaOH-nya cukup tinggi sekali, dan ternyata mengandung garam juga, kayak gitu. Ini disimulasikan dulu ya menggunakan Aspenasys untuk melihat neraca massa dan energi, kemudian ini untuk apa namanya, orang mesin ya. Nah, selanjutnya kita lakukan uji XRD. Uji XRD ini untuk melihat, produk yang dihasilkan dari korosi itu, dan rata-rata produknya itu adalah pirit, ya. Pirit itu adalah FeS2, kayak gitu, ya. Nah, kemudian dari hasil investigasi tadi, maka dilakukan analisis korosi, kira-kira gitu ya. Nah, analisis korosi ini, atau mapping reaksi ini dibuat agar, teman-teman dari Pertamina memahami bahwa reaksi korosi yang terjadi di tube reboiler ini, mekanisme reaksinya seperti ini. Kompleks memang ya, reaksinya, tapi ya beginilah reaksi korosi yang terjadi. Kemudian dilakukanlah possible causes ya, karena di sana banyak sekali kerusakan, maka jenis korosi mana yang mendominasi, kerusakan di tube reboiler, ya. Kemudian, lebih mengarah pada UDC ya, under deposit, corrosion tadi, kira-kira gitu. Oke. Nah, kemudian yang menjadi menarik adalah dilakukanlah material selection, ya, untuk mengganti apakah tube reboiler tadi itu harus diganti atau tidak gitu material. Karena material awalnya adalah carbon steel A179, gitu. Saat itu semuanya hampir tertuju pada duplex 2205 ini. Duplex 2205 ini memang remaining life-nya itu lama sekali sampai 12 tahun. Kalau carbon steel itu hanya 1,2 tahun, ya. Nah, tapi kalau harganya ini hampir 7 kali lipat ya, antara carbon steel dengan, duplex, kira-kira gitu. Jadi jauh sekali perbedaan harganya. Dan yang paling terpenting itu adalah nilai K, konduktivitas termal. Konduktivitas termal carbon steel itu 3 kali tinggi dibandingkan duplex. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena kalau kita maka kebutuhan steam-nya akan semakin tinggi, kira-kira begitu, ya. Kalau kebutuhan steam-nya tinggi, maka biaya
Nolnya akan 12 tahun, tapi biaya operasi, STIM-nya itu meningkat 2 sampai 3 Nah, hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan dalam, seleksi, material, selection, kira-kira gitu ya. Jadi belum tentu material-material yang tahan terhadap korosi itu yang dipilih, karena pertimbangannya banyak, bisa itu ekonomi, bisa itu dari sisi operasi tadi ya, dari sisi kualitas thermal dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana mengkombinasikan antara menganalisis korosi dengan melakukan material selection. Gitu ya. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? PPT-nya udah saya share Classroom. Yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Pak Pak izin bertanya, Pak. Oh, silahkan. Bukan nanya soal mutu sih, Pak. Mau nanya yang UTS kita tadi tanggal berapa ya, Pak? Tanggal 23. Kalau saya tidak salah 23 Indonesia. Terima kasih ya, Pak. Heeh, 23 UTS ya, nanti saya hubungin. Itu offline Tangan apa saya apa yuk? offline atau online? Oh, offline lah. Offline. Offline ya ujian. Oke, ujian online kena hal ya. Iya. Ya, Alvin, apalagi? Pak, izin bertanya, kemarin kan yang, saya sama Maya itu yang nggak bisa, modikan 20 sampai 22 itu gimana ya Pak kalau UTS? Oh iya, lupa saya. Saya belum nanya lagi. Itu UTS apa ya 22 ya? Halo? Belum tahu Pak. Waduh, itu pas UTS banget ya. Hmm, saya coba cek Excel-nya dulu nanti ya. Seingat saya sih ada sih ujian ya. Nanti saya pastikan dulu ya ke ini. Harusnya sih kalau dispen mah ya bisa-bisa aja. Udah ngajuin dispennya belum? Belum? Belum Pak. Oh, karena takut ujian itu ya? Iya Pak. Heeh. Besok lah ya, saya coba follow up lagi ya. Kayak gitu. Baik, gimana Pak? Diingatkan aja nanti Alvin ya, di chat. Iya Gitu. Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri ya untuk kuliah kita malam ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya teman-teman semua ya. Terima kasih. Sekian kuliah kita malam ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua ya. Malam, Pak. Malam, Pak. Terima kasih, Pak.